Halo guys, kembali lagi di channel Movie Bagus. Kali ini saya akan menceritakan alur film dari Jackie Chan yang berjudul Rumble in the Bronx. Film ini menceritakan tentang seorang polisi muda dari Hong Kong yang bernama Keung. Keung datang ke Amerika untuk menghadiri acara pernikahan pamannya. Namun di sana ia malah terjebak masalah dengan para geng motor dan mafia yang membuatnya harus meringkus mereka. Bagaimana keseruan Jackie Chan dalam film ini? Langsung saja kita ke alur filmnya. Di sini kita diperlihatkan Keung sudah tiba di bandara Amerika dan dijemput langsung oleh pamannya yang bernama Bill. Keung! Paman Bill mempunyai sebuah toko supermarket di tempat yang bernama Bronx. Sesampainya di rumah paman Bill, Keung menemukan alat berlatih kungfu milik ayahnya yang langsung dimainkan olehnya. Ada seorang anak kecil yang mengagumi kemampuan Keung. Anak kecil itu bernama Denny, di mana Denny adalah tetangga dari paman Bill dan tinggal bersama kakaknya, namun dia tidak diperhatikan dengan baik oleh kakaknya. Merasa kasihan dengan Denny, Keung pun memberikan hadiah berupa video game yang sudah tak terpakai. Setelah sampai di toko, mereka disambut oleh calon bibi Keung dengan bahagia. This is your nephew. Tak lama berselang datanglah wanita bernama Elena. Dia mau membeli toko paman Bill. Alasan paman Bill menjual toko itu ke Elena karena wilayah itu sangatlah berbahaya dan paman Bill tak mau menanggung resiko jika tokonya selalu dijara oleh para penjahat. Setelah sepakat dengan harga, toko itu pun akhirnya sah menjadi milik Elena. Sebelum pergi, Bill mengundang Elena untuk menghadiri pernikahannya yang akan diadakan besok harinya. Untuk kelancaran pernikahannya, Bill menyewa sebuah mobil mewah dari temannya. Temannya ini berpesan kepada Bill agar mengembalikan mobilnya dalam keadaan baik tanpa ada lecet sedikit pun. Pada malam hari, kita diperlihatkan dua kelompok geng motor akan melakukan balap liar di sekitar rumah paman Bill. Salah satu kepala geng motor tersebut bernama Tony. Kedua geng motor itu pun saling sepakat jumlah uang taruhan, dan balapan mulai dilakukan oleh pacar ketua dari masing-masing geng motor. Pacar Tony ini bernama Nancy. Keung yang tidak bisa tidur karena suara bising ikut menonton dan merasa terhibur. Namun tak disangka balapan itu melibatkan mobil-mobil yang diparkir di jalanan. Nah, karena ada mobil dari teman paman Bill, Keung pun menghalangi Nancy untuk melewati mobil itu yang mengakibatkan geng Tony kalah. Acara pernikahan Bill pun dimulai. Terlihat Elena yang juga hadir di sana sendirian, langsung ditemani oleh Keung. Di sini Keung menawarkan diri untuk membantu mengelola tokonya saat masih berada di Amerika. Dengan senang hati Elena pun mengizinkan dan hal itu juga membuat paman Bill merasa senang. Keesokan harinya paman Bill dan istrinya berpamitan kepada Keung untuk berbulan madu. Ia juga menyerahkan apartemennya untuk dijaga Keung. Saat sudah mulai bekerja di toko, Keung melihat salah satu anak buah Tony bernama Angelo menjara toko milik Elena. Saat akan membayar, Elena meminta Angelo untuk membayar semua barang yang telah Angelo ambil di dalam. Namun karena dia dengan temannya tidak mau membayar, Keung lalu datang dan memberi mereka pelajaran. Malam harinya saat Keung akan pulang, ia melihat ada seorang wanita yang akan diperkaos. Keung lalu menolongnya, tapi ternyata itu semua merupakan jebakan yang dilakukan oleh Tony dan anak buahnya untuk membalas perbuatan Keung kemarin. Selesai menyiksa Keung, Nancy pun pulang ke rumahnya, yang ternyata dia ini adalah kakak dari Denny yang berteman dengan Keung. Denny ini selalu kesal dengan kakaknya karena selalu pulang larut malam. Sementara itu Nancy mempertanyakan dari mana Denny mendapatkan video game yang sedang ia mainkan itu. Nancy mengira jika Denny menggunakan uang mereka. Namun di sini Denny menjelaskan jika video game itu merupakan pemberian dari Keung. Saat Nancy akan membuang sampah, tiba-tiba dia dikejutkan dengan kedatangan Keung yang sudah terluka parah. Denny yang mengetahui temannya terluka langsung menyuruh kakaknya untuk menolongnya. Pagi harinya saat Keung sadar semua lukanya sudah diobati oleh Nancy, ia lalu ingat dengan tugasnya menjaga toko milik Elena. Tetapi di perjalanan ia kembali dihadang oleh Tony dan para anak buahnya. Scene lalu berpindah dengan memperlihatkan sekelompok mafia yang sedang bertransaksi berlian. Para mafia ini berniat mencurangi kliennya itu dengan cara menabrak di jalanan. Angelo dan temannya yang kebetulan berada di situ mencoba menolong mereka, lalu ia mengambil barang milik klien dari mafia tersebut. Saat dalam pengejaran,
Angelo yang mengetahui jika barang yang ia bawa adalah berlian, langsung berusaha kabur dari kejaran para mafia itu. Saat Angelo sudah mulai terpojok, ia pun menyembunyikan berlian itu ke dalam bantal kursi roda milik Denny. Sampai akhirnya para polisi datang membawa mereka ke kantor polisi. Setelah kejadian itu, Keung mulai membereskan kursi roda milik Denny. Ia pun merasa ada yang aneh dengan bantal kursi roda itu. Namun saat akan memeriksanya, Keung dipanggil oleh Denny yang terkejut karena mengetahui kakaknya memberikan sebuah hadiah berupa boneka dan bantal kursi roda yang baru. Denny pun mencoba memanggil kakaknya itu untuk keluar. Awalnya Nancy enggan untuk bertemu dengan Keung, namun saat ia mendengarkan cerita dari Denny yang selalu tidak diperhatikan oleh kakaknya, Nancy pun keluar dan bertemu dengan Keung. Di sini langsung Nancy meminta maaf kepada Keung atas semua perbuatannya kemarin. Keung yang tidak mau memberitahukan kejadian yang sebenarnya kepada Denny dengan tulus memaafkan Nancy. Di sisi lain, para polisi yang tidak menemukan bukti akhirnya membebaskan Angelo dan para mafia tadi. Saat malam harinya, para mafia itu datang kembali ke tempat Keung untuk mencari berliannya yang hilang. Mereka semua mengaku sebagai FBI kepada Keung yang langsung memintanya untuk menghubungi jika mengetahui barang yang mereka cari. Setelah itu Keung pergi ke tempat klub hiburan malam di mana disitulah Nancy mencari uang sebagai penari. Tak berselang lama Tony dan anak buahnya pun datang. Ia langsung menyuruh anak buahnya untuk mencari keberadaan Angelo. Dan ketika bawahnya itu tahu Nancy bersama Keung, terjadilah kejar-kejaran di antara mereka. Setelah berhasil kabur, mereka berdua berhenti di suatu tempat. Disinilah Keung mulai menasihati Nancy untuk tidak bergaul dengan Tony dan lebih memperhatikan kehidupan adiknya Denny. Nancy yang mulai kagum dengan Keung langsung memberikan hadiah berupa kecupan mesra. Dampak kedekatan Keung dan Nancy berakibat kepada toko milik Elena yang diobrak-abrik oleh Tony dan para bawahannya. Di tengah-tengah kejadian itu, Tony tidak mengetahui jika kedua anak buahnya diculik oleh para mafia. Di sisi lain, Keung tengah asik bersama Nancy dan juga Denny. Nah, tak disangka mereka diikuti oleh Angelo yang berniat akan mengambil berlian itu di bantal kursi roda milik Denny. Kembali ke para mafia yang sedang menginterogasi anak buah Tony dan menanyakan keberadaan Angelo. Karena mereka tidak tahu apa-apa, akhirnya salah satu dari mereka harus mati dengan cara digiling di sebuah mesin penggiling. Sementara Keung yang kembali ke toko dan mengetahui jika keadaan di sana sudah berserakan, langsung dengan murkanya meminta Nancy untuk menunjukkan markas Tony. Saat sudah sampai di markas Tony, Keung langsung menantang Tony untuk berduel 1 lawan 1. Setelah pertarungan selesai, datanglah anak buah Tony yang diculik dengan membawa plastik yang di dalamnya berisi potongan tubuh temannya. Ia juga menjelaskan jika tidak mengembalikan barang yang dibawa oleh Angelo, mereka semua akan mati. Mendengar hal itu, para anak buah Tony pun kalang kabut. Karena kasihan, Nancy dan Keung pun berniat untuk membantu Tony dengan melaporkannya kepada FBI yang Keung temui malam kemarin, yang nyatanya mereka lah para mafia itu. Singkat cerita, Angelo pun berhasil ditangkap dan di sini ia mengatakan jika mereka semua bukanlah FBI. Saat sudah terpojok, Angelo mengatakan jika berlian itu diletakkan di bantal kursi roda milik Denny. Nancy selaku sang kakak pun didesak oleh mereka untuk mengambilnya. Namun di sini Keung langsung mengatakan jika ia tahu keberadaan bantal itu dan ialah yang akan mengambilnya. Saat sampai di apartemen, mereka tidak menemukan apapun dan seketika Keung teringat dengan bantal lama milik Denny. Saat Keung mengambilnya, ia langsung melakukan perlawanan dan berhasil melumpuhkan kedua orang itu. Setelah itu Keung pun langsung melakukan negosiasi dengan para mafia itu dan menyuruhnya untuk membebaskan Nancy dan yang lainnya jika ingin berliannya kembali. Mereka pun setuju dan akan bertemu. Di sisi lain, para mafia itu menginterogasi Tony dan menanyakan tempat tinggal Keung. Karena Tony ini tak tahu tempat tinggalnya, dia malah mengatakan jika Keung memiliki sebuah toko di Bronx. Alhasil toko Elena itu pun dibuat hancur oleh para mafia. Karena berlian itu tertimbun di bangunan toko, mau tak mau Keung meminta bantuan kepada para polisi dan ternyata bos mafia tersebut sudah menjadi buronan. Para polisi mengatakan ia bernama Tiger. Keung pun diberikan beberapa berlian sebagai media untuk memancing Tiger keluar dari persembunyiannya. Saat melakukan negosiasi, Keung malah melakukan kesalahan di mana ia menyebutkan nama Tiger yang membuat para mafia itu curiga dan mencoba menghubungi Tiger.
Di sini Tiger sangat yakin jika Keung bekerja sama dengan para polisi. Ia lalu menyuruh anak buahnya untuk membunuh Keung dan yang lainnya, dan tak usah memperdulikan lagi berliannya. Saat akan dibunuh, Keung berhasil melawan dan aksi kejar-kejaran pun dimulai. Keung berhasil mengejar komplotan para mafia itu. Ia menghajar lalu meringkus mereka semua. Kita persingkat ceritanya, terakhir Keung pun berhasil menemukan mereka semua dan menyelamatkan Nancy serta Tony. Keung meminta untuk diajari cara mengemudi kendaraan amfibi itu untuk mendatangi Tiger. Akhirnya Tiger yang sedang bermain golf berhasil ditangkap, dan film pun tamat.